Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Bu Nuri di pelajaran tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, muatan mata pelajaran PPKN dan SPDB. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari belajar dengan penuh semangat. Keberagaman teman di sekolah. Di sekolah kita ada murid putra. Di sekolah juga ada murid putri. Contohnya, Dedi dan Junas termasuk murid putra. Mereka memakai celana ke sekolah. Rambut mereka pendek. Kalau di sekolahan kita, biasanya anak putra tetap memakai celana panjang, tapi nanti ada cirinya masing-masing. Kemudian Mei dan Fitri termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Teman laki-laki maupun teman perempuan harus kita hormati. Laki-laki dan perempuan tetap bisa saling membantu. Laki-laki dan perempuan bisa bermain dan belajar bersama. Dengan catatan harus diperhatikan batasan-batasannya. Contohnya, kita tidak boleh bersentuhan dengan anak laki-laki. Karena apa? Karena kita bukan mahramnya atau bukan saudaranya. Dan sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putri dan putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Jadi jenis kelamin itu ada perempuan, ada laki-laki. Nah, semua anak yang ada di sekolah itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Haknya adalah belajar, sedangkan kewajibannya adalah mematuhi tata tertib di sekolah. Kemudian, keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Setiap daerah di Indonesia memiliki suku bangsa yang berbeda. Kita harus bangga karena tidak semua negara memiliki keberagaman suku seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa tidak membuat Indonesia terpecah. Sikap saling menghormati membuat bangsa Indonesia tetap bersatu. Jadi di negara kita itu banyak suku bangsanya. Jadi walaupun kita berbeda suku bangsa, hidup kita harus tetap rukun. Nah, nanti setelah ini Bu Guru akan menyampaikan contoh-contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, perhatikan contoh suku bangsa yang ada di Indonesia. Kepulauan Sumatera, di sana ada suku bangsa Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Di Kepulauan Jawa ada suku bangsa Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Kemudian Kepulauan Kalimantan, di sana ada suku bangsa Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Kepulauan Sulawesi, di sana ada suku bangsa Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Kepulauan Papua, di sana ada suku bangsa Asmat, Dani, Owiai, Argoni, dan Mairasi. Kemudian Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Di sana ada suku bangsa Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Contohnya kita tinggal di Klaten. Klaten ini termasuk Provinsi Jawa Tengah. Berarti kita suku bangsanya apa? Betul, suku bangsanya adalah Jawa.
Kalau Madura ini suku bangsanya di Jawa Timur, ya. Kalau di Jakarta itu suku bangsanya adalah Betawi. Oke, berikutnya contoh sikap terhadap teman yang berbeda daerah asal atau suku bangsa. Contohnya, kita mempunyai teman yang daerahnya berbeda atau suku bangsanya berbeda. Sikap kita bagaimana? Contoh, di sekolah kita ada teman satu kelas yang berasal dari Boyolali. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, tidak boleh mengejek daerah asal atau suku teman. 2. Tetap bermain bersama. 3. Saling menghormati. Dan yang keempat, saling membantu. Walaupun kita mempunyai teman yang daerahnya berbeda atau suku bangsanya berbeda, kita tetap harus hidup rukun dan damai. Kemudian, keberagaman makanan dan minuman kesukaan teman di sekolah. Nah, anak-anak kelas 2, pastinya tiap anak itu mempunyai kesukaan makanan dan minuman yang berbeda. Ya, kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi. Contohnya seperti ini, Mbak Fania suka makanan bakso, sedangkan Mbak Fatia suka mie. Kemudian Mbak Fatia memaksa Fania harus suka mie ayam. Itu tidak boleh, karena tetapi setiap orang menyukai makanan atau minuman itu berbeda-beda. Jadi sikap kita gimana? Sikap kita tidak boleh mengejek, kemudian harus menghargai, harus menghormati, bahkan bisa saling berbagi. Kemudian di sini Bu Nuri akan menyampaikan gerak dasar tari kupu-kupu dan tari kijang. Yang pertama Bu Guru akan menjelaskan gerak dasar tari kupu-kupu. Gerak dasar tari terdiri atas kaki, tangan, dan kepala. Kita bisa melakukan gerak dasar tari seperti contoh berikut. Gerakan kepala mengangguk, kemudian ini gerakan dasar dulu ya. Gerakan tangan mengayun, kemudian gerakan kaki jinggit. Nah, yang pertama itu adalah kupu-kupu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kupu-kupu memiliki sayap yang indah untuk terbang. Kita dapat menirukan gerakan kupu-kupu seperti contoh berikut ini. Yang pertama, bentangkan selendang dengan tangan ke samping, lalu kepakkan tangan. Gerakan kedua, berlari-lari kecil ke depan, kepala menghadap ke depan, lalu menoleh kanan dan kiri. Gerakan yang ketiga, berjalan dengan berputar sambil mengepakkan sayap menggunakan selendang. Kemudian, di sini Bu Nuri akan menjelaskan gerak dasar tari kijang. Yang pertama, berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk, pandangan lurus ke depan. Gerakan kedua, melompat ke kanan dan ke kiri, posisi tangan lurus, jari membuka, posisi badan membungkuk. Gerakan ketiga, menggerakkan tangan ke samping kanan dan ke kiri, posisi kaki jongkok seperti gambar yang Bu Guru sediakan di sini. Nah, untuk tugas hari ini anak-anakku kerjakan buku paket tema 7 atau 2G halaman 25, 27, Romawi A dan B, dan halaman 35. Jika sudah selesai dikerjakan, jangan lupa dicekrek, kemudian dikirimkan ke kelas 2A ke Bu Tali, kelas 2B ke Bu Nuri. Nah, sebelum Bu Nuri tutup pembelajaran hari ini, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah keberagaman di sekolah. Jadi setiap di sekolah itu pasti ada beberapa anak yang
berasal daerah yang berbeda, atau bahkan kita mempunyai teman suku bangsanya berbeda. Ada kita, contohnya kita tinggal di Jawa Tengah, berarti suku bangsa kita Jawa. Ternyata kita punya teman yang dari Jakarta. Jakarta itu tadi suku bangsanya Betawi. Kita harus tetap hidup rukun dan damai. Karena selain itu, keberagaman sekolah itu ada keberagaman makanan dan minuman. Kemudian hari ini kita sudah belajar gerak dasar, tari kupu-kupu, dan tari kijang. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pesannya Brili seperti biasa, jangan lupa sholat 5 waktu, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.